Selamat sore pemirsa, jumpa lagi di program Hotelier Talks yang tersenggala atas kerjasama antara IHGM Indonesia Hotel General Manager DPD Jawa Tengah, Stasiun TVku, dan Program Studi Pengelolaan Perhotelan Universitas Dianuswantoro Semarang. Program ini dapat Anda saksikan melalui live streaming di channel YouTube TVku Semarang, dan bagi pemirsa yang ingin bertanya maupun menggali lebih dalam tentang materi atau bahasan yang akan kita bahas pada hari ini, bisa langsung ditanyakan pada kolom live chat streaming yang sudah kami sediakan. Bersama saya Aglin, host yang akan menemani pemirsa selama 1 jam ke depan. Pada episode kali ini, saya juga tidak sendirian, saya ditemani oleh co-host. Beliau adalah guru dari SMK Nusa Putra II, beliau adalah Ibu Apoteker Maya Ariwardani S.Farm. Halo Ibu, iya. Selamat sore. Selamat sore, apa Mbak. kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu. Dan pada sore hari ini kita juga kedatangan tamu yang sangat istimewa. Tamu dan narasumber kita yang akan memaparkan materi pada hari ini. Beliau adalah General Manager Hotel Gracia Semarang, Bapak Nur Faik. Selamat sore Pak. Selamat sore. Baik, kabarnya ya Pak? Alhamdulillah baik. Masih puasa ya? Masih puasa ya Pak? Masih puasa insya Allah. Iya, ya. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang peluang wirausaha bidang akomodasi dan kuliner. Nanti Bapak mungkin bisa menjelaskan atau mungkin bisa memberikan sedikit tips untuk pemirsa di rumah nih Pak, karena kan pembahasan hari ini kan saya lihat banyak sekali ya Pak untuk saat-saat ini itu sudah kuliner ya. Sudah rame, Betul. makin Ya, rame, makin banyak. Apalagi di bulan gitu. puasa ini ya. Aduh iya Iya. nih, puasa ngomongin kuliner Iya. ya. Pas berarti ya Pak Iya. momennya. Iya. Jadi saya mau bertanya nih Pak. Sebenarnya arti wirausaha itu ada nggak sih Pak, atau ada makna tersendiri dalam wirausaha itu? Oh baik Mbak Stefani. Jadi kalau wirausaha itu kan diartikan sebagai pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu ya. Nah karena sore ini kita akan bicara 2 bidang, akomodasi dan kuliner, maka bagaimana sih orang dalam berusaha di bidang perhotelan atau akomodasi dan bidang kuliner? Karena 2 bidang ini kalau kita lihat di hierarki Maslow ya, di kebutuhan manusia, itu kebetulan di primer. Jadi ada sandang, pangan, papan, itu kan semuanya primer. Ya, Jadi kita bicara suatu peluang atau wirausaha pada dasar kebutuhan primer. Gitu Mbak Stefani. Baik, berarti sebenarnya wirausaha itu juga bisa dilakukan oleh semua orang ya Pak? Oleh semua orang bisa, apalagi adanya teknologi ya. Nanti kita akan bahas di kuliner mungkin ya yang lebih kena ya, karena adanya kuliner ini saya ngulik sedikit, adanya bidang usaha kuliner, adanya teknologi, orang nggak perlu punya outlet. Betul. Iya, Ya, betul sekali. sudah bisa usaha dari rumah. Itu Iya, nanti yang betul. akan kita bahas juga nanti Mbak Tapi Stefani. ngomong-ngomong soal wirausaha, perlu nggak sih Pak kita melakukan aktualisasi diri gitu, untuk supaya ini saya bisa menjadi wirausaha yang sukses seperti itu? Bisa, tapi nanti tentunya ada beberapa pembekalan ya. Oh, gitu Ya, ya. sebelum wirausaha itu harusnya kita seperti apa sih? Nah kayak gitu ya. Jadi yang pertama mungkin sebagai calon wirausaha kita harus melakukan mapping. Mapping itu WH question harus terjawab semua. Who, kompetitornya siapa? Ya betul. Terus Penting who juga juga siapa yang beli. Terus where, di mana nanti lokasinya, what, usaha produknya apa. Terus how, bagaimana menjualnya, mengemasnya, kemudian bagaimana deliverynya, gitu nanti kita akan harus dibahas sebelum seseorang memulai wirausaha. Kemudian yang penting lagi adalah masalah pembuatan planning ya. SDM-nya nanti yang kerja siapa,
Ya. Nanti yang ngurusin keuangan siapa? Banyak. Yang masak siapa? Nah gitu. Poinnya kalau wirausaha ini sebetulnya harus ada ketersediaan waktu, Bu. Iya. Ya, Mbak ya. Karena kalau kadang alah iso disambi. Bisa kayak gitu, tapi fokusnya tentu akan berbeda dengan orang yang 100% fokus di usaha ya. itu. Itu akan berbeda dampaknya, Mbak ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai prolog. Kalau jenis-jenis usahanya nanti bisa mandiri sendiri atau bisa kongsi. Kongsi itu kayak saya sama Mbak Stefan ini, ayo kita bikin usaha. Nah, Iya. kita dengan modal modal bersama yang nantinya bisa berkembang lagi. Mungkin kalau sudah maju bisa di-franchise-kan seperti itu ya. Tapi yang jelas usaha atau wirausaha yang baik adalah usaha yang berjalan. Ya. Usaha yang dijalankan. Jangan hanya planning-planning tapi nggak jalan Nggak ya. jalan. Cuma biasanya kayak Wacana gitu. saja. Hanya wacana. Biasanya bikin konsepnya bagus Tapi banget. tidak dijalankan sama Nah, saja. kan sama aja, kurang Iya. baik. Nah, kayak gitu. Terus nanti legalitasnya juga harus dipikirkan ya. Jadi kalau misalkan Mbak Stefani ataupun pemirsa di rumah yakin dengan produknya, maka segera patenkan. Nah, ini untuk protek, patenkan, bikin produk yang spesifik dulu. Kalau spesifiknya sudah jadi, sudah fokus, maka nanti diversifikasi pengembangan ke produk berikutnya. Itu Betul Mbak sekali. Stefani, Bu Maya. Tapi kayaknya kalau di Semarang tuh kuliner tuh ya yang paling gencer ini ya. Iya, ini Banyak luar macamnya. biasa ini Iya. semakin banyak di bidang kuliner. Nanti kita akan bahas yang kuliner lagi hype itu apa saja yang bisa teman-teman atau pemirsa bikin di rumah tanpa sewa outlet juga bisa jualan. Kayaknya menarik tuh ya yang harus tanpa sewa tuh ya. Iya. Bisa di mana saja. Di mana saja dengan model yang gitu. Iya. Lalu Pak, tadi kan dalam memulai bisnis kan bisa dibilang tidak sembarangan ya Pak. Betul, Untuk betul. perencanaan, untuk segala macamnya. Jadi ada nggak sih Pak? Itu kan untuk tadi kan dari sisi bisnisnya. Bisnisnya betul. Sekarang dari sisi wirausahanya, Orangnya gitu ya. Personalnya gitu ya. Itu tuh ada nggak sih Pak yang harus disiapkan? Misal masa harus langsung Iya. memberi Sepertinya wirausaha Semakin gitu. menarik ya Mbak Iya, ya. betul. Tapi akan kita bahas setelah jeda-jeda pesan iklan berikut ini. Nah, ini nih yang aku cari. Hai guys, jadi hari ini aku mau daftar ke Udinus. Mau tahu apa aja yang aku bawa untuk daftar ke Udinus? Udah siap semua nih? Yuk kita langsung menuju ke tempat pendaftaran mahasiswa baru Udinus. Nah, mudah banget kan daftar di Udinus? Yuk gabung jadi Dinusian. Udinus for a better future.
Bingung lulus SMA mau lanjut kemana? Ingin yang sesuai passion? Lulus bisa bekerja di entertainment, menjadi presenter, pembawa berita, atau sebagai public relation di perusahaan terkemuka. Gabung saja di S1 Ilmu Komunikasi Universitas Dianuswantoro. For a better future. Baik pemirsa, kita masih bersama di Hotel Learstock pada sore hari ini dengan narasumber Bapak Faik. Bisa dilanjutkan tadi Pak, kita kan bertanya apakah seorang wirausaha itu harus memiliki sikap? Ya, baik Mbak Stefan, ini pas dengan ada yang sudah chat juga ya. Oh iya. Jadi Mbak Veronica Halim, ini pertanyaan sangat pas dengan Mbak Stefani yang Iya, sampaikan. betul. Cara membangun mental untuk memulai bisnis kuliner ya. Karena pastinya dalam setiap usaha tidak selalu berjalan mulus. Nah, ini ada beberapa, betul. Di tengah-tengah pasti ada ya Pak ya. Iya, sikap-sikapnya seperti apa sih? Ya, jadi ada beberapa mental yang harus disiapkan, antara lain berpikir positif, kemudian yang jelas berani mengambil resiko. Kenapa? Ketika usaha sendiri nanti bukan dari gaji, Betul. ya, sesuatu yang fluktuatif ya. Kadang kalau pas sukses mungkin yang diterima sangat banyak. Demikian juga pas lagi sepi. Nah ini harus siap-siap. Nanti harus pada saat sepi harus ngapain, inovasi apa, kreativitas apa yang harus dipunyai. Ini juga jiwa yang harus dimiliki oleh para wirausaha. Kemudian kita belajar di pandemi kemarin, jadi harus bisa belajar pada saat adaptasi Bu, Iya. dengan kondisi apapun. Ya kan, kemarin kan kita sangat Pandemi luar itu lumayan biasa gitu ya, ya Pak, 2 Iya. tahun itu. Iya, betul. Harus putar otak, harus kreatif Restoran ya. tidak boleh ada tamunya Iya, gitu betul. kan. Jadi kita harus memutar otak gimana sih cara mendelivery, mengantarkan produk ke pasar. Nah itu harus ada sisi kreativitas yang dipunyai. Fokus dan disiplin pasti harus Pasti. dimiliki juga. Betul. Karena kalau kita Konsisten. nggak fokus dan tidak disiplin, misalkan saya bangun siang-siang aja nanti outletnya padahal opening jam 9, bangunnya jam 12. Nah kan klien nanti atau pelanggan nanti jadi percuma saya ke sana. Iya. Waktu ke sana pun belum Macet. buka. Iya, Seperti itu betul. sih, ada beberapa mental, betul Mbak Stefani. Berarti sebenarnya itu dari seorang manusianya, wirausaha. iya, wirausahanya, Betul. itu kan juga Daya jualnya harus termasuk konsistennya gitu betul, ya. betul. Nah, tadi kan kita sudah di awal sudah menyinggung, hari ini kita akan membahas usaha jasa akomodasi dan kuliner. Mungkin yang pertama kita bahas yang akomodasi kali ya Pak, karena kan Yeah. menurut saya kalau akomodasi itu menurut saya kayak tidak sebanyak usaha kuliner ya Pak ya. Nah itu tuh gimana sih Pak sebenarnya usaha akomodasi itu? Kalau kita bicara akomodasi, maka di sini harus ada bangunan, ya kan? Harus ada bangunan yang disediakan secara khusus ya. Termasuk ada fasilitas mungkin di situ, Iya. kemudian ada makan, ada tempat untuk menginap, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain. Itu yang kami sebut akomodasi. Tapi berjalannya waktu di sini kalau orang ngomong akomodasi pasti nanti ke hotel arahnya kan. Iya, Betul. mindsetnya selalu seperti itu Hotel, ya, villa, gitu. seperti itu. Tapi di usaha akomodasi ini sebenarnya sangat banyak. Ya, perkembangan sekarang sangat banyak. Sekarang Mbak Stefani dan Bu Maya mungkin Iya. pernah dengar namanya glamping, Oh iya, ya betul kan? Pak. Glamour camping. Sebenarnya itu Iya. tempat untuk camping tapi ditata sedemikian rupa sehingga kesannya glamour, maka disebut glamping. Oh iya, betul. Nah, singkatannya seperti itu. Kemudian jangan salah loh Mbak, kos-kosan juga termasuk wirausaha Betul, akomodasi. Akomodasi, Iya betul Pak. sebenarnya Betul, ya, betul. betul. Kos-kosan, kemudian Apartemen, apartemen, nah iya, itu betul. juga masuk kontrakan. Nah, berlebar ke model-model yang lain ada homestay. Kemudian ini yang sangat menarik bagi saya ada konsep omah. Ya, Omah itu. Ya, misalkan Gimana itu, Pak? maaf ya Bu, Iya, omah gimana? Maya gitu misalkan. Oh iya. Loh, misalkan Amin, Bu Maya punya rumah di Inspirasi nih Mbak Iya sebenarnya. betul. punya rumah di desa misalkan Iya, ya, di desa ada beberapa kamar yang bisa disewakan, itu tidak harus berbentuk homestay, tapi katakan lebih
lebih akrab lagi Omah Maya. Nah gitu aja. Ya, kan lebih enak. Iya. Familiar Dan ya. modalnya sudah ada kan Bu, Betul. modalnya. Iya. Tinggal dikembangkan seperti itu. Jadi sebenarnya jasa akomodasi itu tidak hanya hotel ya Pak ya. Tidak hanya hotel, sekarang. betul. Jadi sudah berkembang banyak. Berkembang. Mulai dari tadi ya Pak yang glamping. Glamping Benar itu sih, ya lah betul. makin Glamping. ya. Yang sedang viral, Iya. banyak Iya. banget Iya. dicari. Apalagi Instagramable Betul tempatnya. sekali Bu. Sekarang orang yang dibeli itu pengalaman Mbak Stefani. Iya. Jadi pengalaman. Dari orang ke orang. Ya gitu kalau ya. ada omah, saya ada rekanan di salah satu wilayah di Jogja, itu omah di tengah hutan. Rumah itu memang bukan buat tempat tinggal dia, tapi justru disewakan dan laku untuk bule-bule. Ya, karena kesananya harus naik perahu. Justru itu hidup di tantangannya tengah ya, Pak, hutan. ya? Iya, Yang justru bikin seru keunikannya ya, di Pak, situ. ya? Betul, betul. Justru keunikannya di situ itu pengalaman itu yang dijual ke para calon pembeli, biasanya sih seperti itu sih. Saya jadi tahu kalau usaha akomodasi itu sekarang Bukan hanya Betul. hotel ya. Kalau betul sekali. Mbak Stefani kan belajarnya hotel ya. Iya betul. Tapi ilmu yang teman-teman dapat di Udinus ya, di manajemennya khususnya ini bisa digunakan Bisa untuk bagaimana mengolah omah tadi, homestay ataupun ya yang sederhana lah, mulai kos-kosan ya. Iya. Kelihatannya simpel, tapi begitu kita punya kos-kosan ya lebih kreatif lagi. Iya. Jangan kos-kosan yang bulanan mungkin ya. Mungkin biasa Harian. dikreasikan. Sekarang itu lagi musim juga aja Harian, harian, ya. gitu, Harian mingguan ada gitu ya. muncul lagi kan, Lebih terjangkau ya. lebih terjangkau dan Iya. lebih profitable, Betul. lebih Betul. menguntungkan, Fleksibel. kan? Lebih menguntungkan, mirip-mirip seperti hotel lah. Iya. Seperti itu. Ya, kita kan sudah membahas tentang jasa akomodasi. Saya mau bertanya juga nih Pak, lanjut ke topik selanjutnya yaitu jasa kuliner. Siap. Itu apakah sama Pak peluangnya, sama besarnya dengan kita kalau akan membuat bisnis jasa akomodasi gitu Pak? Kalau yang jelas bisnis akomodasi modalnya lebih besar daripada kuliner ya. Kalau kuliner ini sebetulnya ada jargon yang sangat pas. Kalau Mbak Stefani hobinya Kayaknya. masak, wah enak banget. Kayaknya perlu di stop dulu nih Pak. Kita lanjut nanti ya Wah, Pak ya. iya, lagi Oke, seru-serunya kita akan ya. kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Hai, udah tahu belum mau kuliah di mana? Gabung yuk di Prodi Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Budaya Udinus. Dengan program studi yang bermutu unggul di bidang bahasa, sastra, dan budaya Inggris yang berbasis teknologi informasi, komunikasi, dan kewirausahaan. Kalian gak bakal nyesel gabung di Prodi Bahasa Inggris Udinus. Ups, gak cuma itu. Di Prodi Bahasa Inggris Ada yang namanya kurikulum English Plus sama Students Mobility. Bikin kalian punya kesempatan kuliah di kampus luar negeri. Yang serunya lagi, ada 3 peminatan nih. Linguistik, Literature, dan Translation. Asik kan? lulusan Prodi Bahasa Inggris Kalian bisa jadi jurnalis, public relation officer, liaison officer, cruise ship officer, foreign embassy staff, lecturer, teaching staff, professional translator, interpreter, TV translator, dan masih banyak lagi. So, langsung daftar aja di pmb.dinus.ac.id. Kesehatan adalah modal utama manusia melakukan aktivitas, hingga dunia kesehatan berperan penting di masyarakat.
Menjadikan tenaga terampil di dunia kesehatan adalah cita-cita yang ingin dicapai Universitas Dian Nuswantoro melalui Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dengan visi menjadi pilihan utama dalam bidang rekam medis dan informasi kesehatan yang menghasilkan lulusan terampil, bermartabat dan berdaya saing global berbasis teknologi dan kewirausahaan tahun 2021. Sebagai bentuk kepedulian kami dengan para alumni dan untuk menjaga kelangsungan hubungan emosional, kami selalu melakukan pemantauan alumni lewat unit Career Center serta membangun kerjasama dengan industri dalam hal penyerapan tenaga kerja. Apa yang saya pelajari sejalan dengan apa yang saya kerjakan di dunia kerja saat ini. Udinus telah memberikan yang terbaik bagi mahasiswanya. Terima kasih pemirsa, masih tetap di Hotel Stocks. Ya Pak, tadi bisa kita lanjutkan nggih Pak. Baik. Alasan peluang Pembicaraan tentang ya, kuliner. kuliner gitu Pak. Iya, baik. Tadi sempat saya singgung ya bahwa bisnis kuliner ini tidak seperti bisnis akomodasi yang membutuhkan modal sangat besar ya. Dalam arti kalau kita punya hobi kuliner ini malah jadi sesuatu yang menarik. Iya. Menjalankan hobi tapi menghasilkan uang. Betul. Nah, itu untuk kuliner. Kemudian bisnis kuliner yang tadi modalnya tidak perlu banyak. Kemudian sekarang era teknologi tidak perlu sewa tempat, ya kan? Iya. Dari dapur, saya punya beberapa tetangga yang ngolah misalkan nasi goreng ataupun makanan khas tertentu yang dari dapur rumah kemudian di-online-kan via platform sekarang ya, banyak sekali ada beberapa platform untuk menjual makanan juga bisa. Dan pasarnya sangat besar karena semua orang butuh makan. Iya. Benar nggak, Pak? Betul. Apalagi dikemasnya menarik gitu ya. Iya, Pak, ya. tadi kita sampaikan hierarki Maslow kebutuhan primer itu memang usaha kebutuhan primer apalagi kuliner tentunya setiap hari ada pembelinya. Iya, pasti. Jadi harus yakin bisnis kuliner itu pasti ada pembelinya. Kemudian strategi pemasarannya pun cukup mudah. Yang penting makanannya enak, Menarik. packagingnya menarik, Iya. Harganya bersih, hygiene, Hygiene. harga Harganya juga. murah. Nah, strategi marketingnya relatif mudah dibandingkan yang satu tadi ya akomodasi ya. Mungkin akomodasi saingan pun kan sudah Iya. sangat banyak. Terus yang menarik lagi bisnis kuliner ini keuntungannya bisa berlipat ganda. Ya. Jadi bisnis kuliner ngitungnya gimana? Kita bisa dari bahan-bahan HPP kan? Iya. Ada HPP, kemudian Termasuk target pasaran itu juga Pak ya. target pasar, alat-alat atau gas yang digunakan itu kita hitung Iya. semua. Margin keuntungan yang menentukan kita loh, Mbak Stefani. Misal modal 5.000, saya mau untung 15.000, ya udah dijual 20.000. Ya kan? Margin keuntungan itu yang menentukan penjual. Kemudian yang lainnya lagi bisnis kuliner ini kalau brandnya sudah kuat, maka kita bisa franchise-kan. Betul. Iya, betul. Betul sekali. Kayak sekarang kan ada perusahaan minuman yang sekarang franchise-nya Banyak luar itu, Pak. biasa kan. Banyak sekali Nah, itu. Seperti itu. Kalau mereka bisa, seharusnya kita juga bisa. Iya, yakin ya Pak ya, optimis. Kalau dilihat minumannya kan seperti itu saja. Iya, Minuman paling nggak lari dari susu, kopi, coklat, Iya. teh. Iya. Paling itu aja. Iya, betul. Tinggal sirupnya aja dimainkan. Kan? Nah, ibaratnya kayak gitu. Packagingnya yang menarik. Iya, packaging. Ini yang membuat franchise-nya juga sangat mahal. Gitu. Iya. Betul. Ada pertanyaan mungkin? Dari siapa ini? Gen Veronica Wardana. Halim nih ya. Iya. Ada pertanyaan dari Gen Wardana. Apakah bisnis akomodasi dan kuliner bisa berjalan seiringan karena dari segi manajemen sudah berbeda? Ya, itu kira-kira bagaimana tuh Pak? Pertanyaannya, kalau bisnis akomodasi dan kuliner ini pasti bisa beriringan. Iya. Kalau orang menginap kan butuh makan juga. Iya. Betul kan? Pak, benar. Kadang menginap kalau kita di situ, misalkan tadi saya kasih contoh yang sederhana ya, omah ataupun kos-kosan. Kalau Bu Maya punya kos-kosan, sekaligus punya warung makan, kan bisa Sekalian. beriringan juga. Iya, betul. Ya kan? Bisa Sekalian. beriringan. Memang cara manajemennya berbeda, cara ngitung
cost biayanya berbeda. Tapi dua peluang usaha ini bisa disinkronkan bersama. Kalau kita memang punya modal, punya tempat yang bagus, maka dua-duanya bisa jalan beriringan gitu ya, Mas Gen Wardana. Iya. Ya, jadi memang sebenarnya dua bisnis itu bisa sekali untuk digabungkan, dikolaborasikan ya Pak. Betul. Iya. Tadi lalu Pak, contoh usaha kuliner, apalagi sekarang kan yang pas banyak sekali ya Pak ya. Betul. Tadi saya kasih contoh bahwa tidak perlu sewa tempat, mungkin orang bisa masak dari dapur, itu sangat banyak. Yang kekinian mungkin kita belum menyebut minuman ya. Kalau minuman mungkin bisa jualan kopi kekinian. Iya. Bahkan ada ide-ide kopi cappuccino campur cincau itu bisa. Nanti dawet campur kopi juga bisa. Jadi belum ada itu Pak. Kreativitasnya memang luar biasa. Kalau usaha kuliner sendiri yang biasa di rumah, mulai dari makanan sederhana aja Mbak. Misalkan aneka pisang itu ya. Bisa itu pisang goreng, bisa itu pisang crispy, keripik pisang, pisang planet misalkan, itu juga bisa. Yang lain seperti apa sih? Seblak juga di seblak itu ya. Cukup terkenal ya, seblak. Terus ini beberapa outlet di Semarang juga mulai tumbuh nasi kulit. Nasi kulit. Ternyata kulit pun ada penggemarnya. Ya, kulit salah satunya saya. Penggemar. Kemudian macam-macam ada dimsum. Sekarang beberapa makanan Korea, makanan Jepang sudah mixing ya, mulai masuk ke Indonesia. Ada seperti takoyaki, ada suki gitu ya. Rice bowl itu juga kadang. Rice bowl yang di Oriental kemarin barusan yang sudah tenar dan sampai sekarang masih ada dimsum. Dimsum ini kan Oriental sebetulnya dari Chinese ya. Dari Chinese ini berbagai kreasi makanan yang kita bisa kreasikan untuk dijual di rumahan. Seperti kondok. Kondok ini kan kalau kata-katanya memang kok dok sih, bukan dok itu ya. Ini hanya istilah saja. Sebenarnya kan sosis yang dilumuri tepung, kemudian dikasih tepung jagung misalkan, dikasih keju, cheese dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang menarik untuk dijual juga ke anak-anak. Yang sekarang lagi in juga ada dessert box, pernah lihat dessert box? Ada coklat lumer. Betul. Ada tiramisu, red velvet. Banyak sekali kalau diulang. Jual box itu ya. Padahal cuma box. Kan simple sebetulnya. Itu bisa dipasarkan dari rumah, kemudian dijual dari rumah, dan Mbak Steph nggak perlu jauh-jauh ke sana-sana. Asal tampilannya cantik gitu ya Pak. Tampilan cantik, pembeli datang sendiri ke rumah, ada yang ngambil, ada yang nganter ke pembeli. Sekarang kan eranya seperti itu bisa melalui banyak lah, ada GoFood, ShopeeFood dan lain sebagainya. Banyak sekali. Platformnya sangat banyak sekarang, betul. Catering itu juga termasuk ya Pak ya? Catering termasuk, apalagi Bu Maya kalau punya rumah dekat sentra kos-kosan, itu suatu potensi yang sangat besar. Kalau nggak bisa buka warung, mungkin bisa dibuat di lepak-lepak, dibuat catering anter, nanti sore ambil, sembari nganter yang malam, itu kan juga bisa. Ya, jadi sekarang tidak perlu tempat yang besar, tapi orang bisa berusaha. Gimana cara kreativitas itu yang harus dipikirkan, Mbak. Bukan harus buka warung seperti warung Tegal, itu enggak, tapi kita lebih simpel kemasannya, nganter lepak-lepak ke kos-kosan gitu juga. Tapi sebenarnya habis ini kita lanjut lagi Pak, setelah baik. jeda iklan berikut ini. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udinus. FEB Udinus telah menjadi fakultas pilihan utama di bidang ekonomi. Menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Tertarik ekonomi, bergabunglah bersama kami. Budaya menjadi ciri khas suatu bangsa. Bahasa sebagai media komunikasi antar negara.
menjadi yang terdepan dalam budaya dan bahasa yang ingin dicapai Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Menjadikan lulusan yang profesional, sarana dan prasarana yang lengkap, skill plus program, serta bekerja sama dengan universitas terkemuka di dunia. Let's join us. Udinus へ来てください。Hai Bella, Hai. kamu masih bingung Bel? Memilih program studi? Iya nih, ada nggak ya jurusan kampus yang memiliki lokasi mudah diakses, terus ruang kelas yang nyaman, serta fasilitas yang memadai? Gini aja Bel, gimana kalau kamu daftar di Udinus aja? Udinus itu kampusnya keren loh, apalagi fakultas kesehatannya. Kamu ya Bel, nggak bakalan kecewa deh. Sini deh Bel. Selain itu, di Udinus itu dididik oleh dosen-dosen lulusan S2 dan dokter yang profesional. Terus pelayanannya di sana juga ramah banget, enak deh pokoknya. Yang lebih menariknya lagi nih, kita diberikan wadah untuk mengembangkan bakat dan minat kita. Selain itu, kita juga diberikan kesempatan untuk studi di perguruan tinggi negeri, baik di dalam negeri, bahkan bisa di luar negeri sekalipun. Ayo bergabung, raih masa depan bersama kami di program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro. Be Better Future. Baik pemirsa, masih di Hotel Stock pada sore hari ini. Ya Pak, tadi kan kita sudah membahas banyak sekali itu jenis-jenis usaha Contoh kuliner ya, betul. usaha kuliner. Nah sekarang nih Pak, ada nggak sih usaha kuliner rumahan yang bisa dibilang menjanjikan gitu? Siapa tahu nih pemirsa di rumah mau membuka usaha kuliner gitu. Peluang. Baik, Mbak Steph. Tadi usaha kuliner, ide-ide apa sih yang bisa untuk usaha rumahan gitu ya? Itu salah satu yang simpel itu adanya frozen food ya sekarang ya. Frozen food kan tinggal menyediakan katakan freezer, refri, tinggal goreng, tinggal stok di rumah. Kemudian cara pemasarannya seperti apa nih, yang pemasaran ini kan kunci dari semua usaha. Mau itu diakomodasi, mau itu di kuliner, pemasaran ini sebetulnya salah satu kuncinya suatu usaha sukses atau tidaknya. Frozen food contohnya ada sosis, nugget, bakso, banyak sekali ya contohnya. Diminati anak kecil itu Pak. Diminati anak kecil, apalagi ibu mungkin anaknya mau berangkat sekolah yang simpel ya Bu ya, simpel ada nugget seperti itu. Kemudian tadi saya sampaikan kopi kekinian, kreasi-kreasi di situ, kasih brand yang kuat, yang menarik, apa misalkan kemasannya dikasih quote-quote-nya gitu ya. Misalkan kopi apa ada quote-nya sendiri-sendiri beda-beda, itu akan menjadi kemasan yang menarik. Kemudian ada rice box, makanan sehat dan berbagai kue. Ini bentar lagi lebaran ya. Bisnis kue kering nih pasti hampers pasti laku. Nah, pasti laku. Dimulai wirausaha cooker misalkan ya, kue kering misalkan atau itu kastangel, nastar ataupun apapun itu bisa dimodifikasi, beberapa toples dijadikan hampers, kemudian dijual dalam harga tertentu. Ini kan menarik ya, dikemas yang menarik tentunya. Itu sih Mbak, mungkin yang beberapa bisa dicoba di rumah. Gampang sekali ya Pak ya untuk maksudnya bisa dibilang usahanya itu tuh tidak terlalu ribet gitu loh, apalagi frozen food gitu kan, tinggal sedia freezer saja gitu. Ya kuncinya tadi memang pemasaran ya, jadi bagaimana kita memasarkan produk kita itu kuncinya itu sih Mbak. Kalau kita nggak bisa memasarkan ya nanti nggak laku juga produknya. Medsos tuh sekarang cukup membantu, ya betul. Gitu. TikTok, IG itu ya, story. Usaha kuliner itu ada nggak sih Pak
kalau kita mau bikin usaha kuliner, seperti syarat khusus atau yang harus dipenuhi agar usaha kita itu, yaitu tadi ada yang beli, mungkin menarik, Strateginya. betul strateginya itu tipsnya ya. tips, bisa dibilang tips ya Pak. Ya. Kalau usaha kuliner sendiri sebenarnya ada beberapa tip ya. Tadi saya sampaikan jenis makanan dan lokasi. Tapi lokasi kita kesampingkan untuk saat ini karena sekarang orang bisa mengakses melalui Google Map. Orang pengen makan apa kan cari ya, searching ya, betul. di Google. Saya kepengen makan martabak, misalkan martabak terdekat, itu kan akan muncul. Kemudian yang jelas jenis makanan, karena kalau pas usaha-usaha awal, kalau saran dari kami adalah fokus di produk spesifik dulu. Jangan terlalu banyak produk. Berarti kita stocking bahan bakunya tidak terlalu banyak. Misal, kalau kita mau jualan ayam, udah fokus di ayam. Nah, biasanya orang kan ada jual ayam, ada jual beef, ada jual fish gitu ya. Betul. Kayaknya semua di itu ya. Padahal malah justru yang membuat nggak itu ya Pak ya. Orang akan brandingnya kesulitan. Sebetulnya Bu Maya jualannya apa sih? Nah kayak gitu. Tapi begitu fokus misalkan chicken crispy Bu Maya, orang kalau nyari chicken crispy ke Bu Maya. Gitu. Tapi fokus itu yang sebetulnya jenis produk itu harus difokuskan dulu. Kemudian kebersihan tempat. Kebersihan tempat itu termasuk dari pes ya Bu. Dari lalat, dari serangga, semut dan lain sebagainya. Kalau itu mengganggu, contoh simpelnya kucing ya misalkan ya. Kucing kan sebetulnya peliharaan kita juga. Tapi begitu kita lagi makan ada binatang kan terganggu, kesan bersihnya juga akan berkurang. Mungkin betul. bisa dilokalisir dulu di tempat tertentu biar nggak ke area resto misalkan kayak gitu. Kemudian yang jelas karena ini bicara kuliner maka bicara rasa makanan, ya kan. Orang makan kan pasti yang yang diinginkan tesnya yang masuk ya. Yang enak, betul. Ada pertanyaan mungkin? Oh iya. Ada pertanyaan lagi dari Pak Andi Mahendra. Andi Mahendra. Sore Pak Faik. Ya, saya Andi izin bertanya, bagaimana kesempatan dan akomodasi untuk generasi milenial untuk membuka usaha kuliner begitu Pak? Kesempatan dan akomodasi untuk generasi. Iya. Oh, ya, tadi sudah kita bahas ya, Mbak Steve ya. Sepertinya perlu diulang karena Pak Andi ini belum paham. Iya, tadi untuk generasi milenial Pak. Iya, generasi yang Z ini, Pak. Difokuskan gitu. Generasi milenial sekarang ada makanan-makanan Korea masuk, ya kan? Makanan Korea, makanan Jepang ini kan sekarang kita dengan sangat mudah bisa dapat di mana-mana ya. Can eat itu ya, yang harus terjangkau itu ya. Betul, juga sushi. Buruan ya anak-anak tuh. Betul, terus tadi saya singgung kopi kekinian, ya kan? Kopi kekinian ini kan juga sangat menarik di milenial. Mungkin sembari ke kampus bawa beberapa botol dijual ke temannya kan juga bisa ya. Bisa nggak seperti itu? Nah, tinggal kreativitasnya, brandingnya dibuat. Misalkan bisa buat dawet cappuccino misalkan. Udah bikin dawet cappuccino, ambil pas berangkat ke kampus bawa 10 botol, ditawarkan ke teman-temannya. Kalau enak pasti mereka akan merekomendasikan. Nah, itu yang kita butuhkan untuk pemasaran. Seperti itu Mbak Stefani, Bu Maya. Iya. Sepertinya kita harus jeda sebentar, tetap di Hotelier Talk. Fakultas Teknik Universitas Dianuswantoro adalah salah satu fakultas teknik terbaik di Indonesia. Di Fakultas Teknik Udinus, tradisi keilmuan mengakar kuat, melahirkan sarjana yang kreatif, inovatif dan terdepan dengan reputasi global. Fakultas Teknik Udinus menjalin joint program dengan perguruan tinggi ternama baik dalam maupun luar negeri. Fakultas Teknik Universitas Dianuswantoro memiliki 3 program studi. Program Strata 1 Teknik Elektro, Program Strata 1 Teknik Industri, dan Program Strata 1 Teknik Biomedis.
Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro terus tumbuh untuk menjadi yang terbaik, menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan karyanya demi pembangunan dan kemajuan bangsa. Wong lulus sekolah malah domblang-domblong, pengen langsung kerja. Mbok kuliah neng dinus-dinus apa kae sing kampusnya biru, nggone Mbak Yumu kuliah karo kanca-kancane kae lho. Itu UDINUS, Universitas Dian Nuswantoro, salah satu pelopor kampus teknologi dan komputer di Indonesia. Nah, contohnya Mbak Yumu karo koncone. Mbak Yumu lulus kuliah langsung kerja. Koncone lulus kuliah buka usaha. Kan iso membuka lapangan pekerjaan. Universitas Dian Nuswantoro, perguruan tinggi terakreditasi unggul dengan 5 fakultas unggulan, program pasca sarjana, dan program doktor. Kampusnya adem, apik kaya mall. Mahasiswane ya akeh sing berprestasi nasional sampai internasional. UDINUS berada di pusat kota Semarang dengan akses mudah, lengkap dengan fasilitas laboratorium, sport center, poliklinik, suasana kampus yang edukatif dan kolaboratif. Jolali, yuk daftar UDINUS Polke, Universitas Dian Nuswantoro, jempol dan oke. Guys, tahu nggak? Pertumbuhan hotel beberapa tahun ini tuh terus meningkat. Nah, meningkatnya industri perhotelan menuntut industri perhotelan tuh harus menggunakan sumber daya manusia yang ahli, handal, dan profesional. Nah, di UDINUS itu ada program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan yang mencetak sumber daya manusia yang ahli di bidang pengelolaan perhotelan. Mahasiswanya dibekali ilmu baik secara praktek maupun teori. Program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan mempersiapkan mahasiswanya untuk memiliki segudang kompetensi, antara lain di bidang housekeeping, front office, food and beverage, product and service, hingga menguasai keahlian di bidang teknologi informasi. Wow! Nah, yang serunya nih, mereka tuh memberi kesempatan mahasiswanya selama 2 semester untuk belajar dan praktek di hotel dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, mahasiswa sarjana terapan pengelolaan perhotelan UDINUS juga dibekali kemampuan untuk bisa berbahasa asing. Kayak misalnya nih, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Selain sarana dan prasarana yang super lengkap serta dosen pengajarnya yang memiliki kualitas pendidikan master hingga doktor yang menjadikan mahasiswa sarjana terapan pengelolaan perhotelan UDINUS mempunyai kemampuan handal dan profesional. Yang kerennya lagi nih Dinusian, program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan juga telah bekerja sama kemitraan dengan perguruan tinggi dan hotel dalam dan luar negeri, sehingga lulusannya memiliki kemampuan dan kepercayaan yang tinggi untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Langsung aja daftar di pnb.dinus.esi.id. Kita kembali lagi ke acara Hotelier Talks bersama Bapak Nur Faik. Begitu ya Pak. Kita lanjut untuk tadi pembahasan kita yang sempat berhenti tentang tips usaha makanan. Kita belum bahas tentang lokasi tadi Pak. Seberapa sih pentingnya untuk lokasi waktu kita membuka usaha kuliner itu Pak? Ya, kalau dulu lokasi memang sangat penting ya Bu ya. Dalam arti yang dekat kampus, dekat keramaian, dekat perkantoran, seperti itu. Tapi sekarang dengan adanya teknologi, sepertinya sudah tidak begitu seperti dulu ya, berbeda sekarang, eranya berbeda. Sekarang semuanya orang hidup via gadget ya, betul ya? Betul. Ya, Mbak Steph, kalau bangun tidur yang dicari apa? HP pastinya. Pasti. Sekarang orang bangun tidur yang dilihat HP. Nah, ini pun untuk kebutuhan kuliner atau kebutuhan akomodasi sekarang orang lebih ke gadget. Nearby-nya mana sih itu ya, yang terdekat mana, kemudian yang enak apa, hari itu kepengen makan apa gitu kan, nanti tinggal cari. Jadi faktor lokasi sekarang sepertinya sudah tidak begitu mempengaruhi lagi. Itu sih Bu. Lalu untuk sekarang kan tadi Bapak sempat bilang faktor lokasi memang bisa dibilang tidak begitu menentukan. Iya betul. Jadi mungkin dari faktor manajemen kali ya Pak, itu
ada nggak sih Pak tipsnya supaya kayak kita akan mendirikan usaha rumahan gitu? Mungkin tips manajemen yang sederhana gitu bisa diterapkan di rumah gitu Pak, tidak perlu. Bisa. Kalau manajemen yang rumit kan nanti kita bicaranya PWAC ya, planning, organizing, actuating, controlling. Itu mungkin buat orang wirausaha, apa toh Pak, kuwi ribet banget. Nah, ya kita coba sharing manajemen yang sederhana. Manajemen yang sederhana itu antara lain konsisten. Konsisten itu dalam menjaga kualitas produknya. Jadi misalkan saya punya usaha nasi goreng misalkan di rumah. Jadi taste yang saya sajikan ini harus konsisten. Orang misalkan saya punya pelanggan Bumaya hari ini beli, besok rasanya beda, pasti beliau akan komplain. Berbeda tempat. Kok sama kemarin kok beda ya? Nah gitu. Jadi harus konsisten, harus menjaga kualitas produk, kemudian pelayanannya juga dijaga, kemudian menciptakan alat untuk menganalisa perbaikan operasional. Jadi kalau kita punya restoran, punya kafe, jadi amati staf-stafnya. Kira-kira kekurangan pelayanannya apa sih? Nah gitu ya. Pasti ada kekurangan. Nah itu kita harus benahi terus kekurangan. Dan yang paling penting ini untuk wirausaha yang pemula ataupun bukan pemula pun sekarang sangat penting adalah testimoni. Testimoni, referensi itu sangat penting. Sekarang jualan online itu yang dilihat apa? Testimoninya. Kalau testimoninya bagus, orang akan percaya, akan trust ya, akan mencet, oh saya beli ini saja. Nah itu karena pentingnya manajemen experience di situ. Jadi bagaimana membuat pelanggan terkesan dengan memberikan bintang 5, ya ini otomatis akan menarik pelanggan yang lain untuk mencicipi masakan kita. Kemudian manajemen sederhana yang lain apa? Bikin viral marketing. Ya, bikin viral marketing. Misalkan bikin sesuatu produk yang unik, ya, yang belum ada di tempat lain, ini akan sangat membantu usaha kita menjadi viral. Ya, menjadi viral. Kalau dananya ada, mungkin Mbak Steph ketika usaha nanti bisa mengundang influencer, nah kayak gitu ya, mengundang blogger. Menarik ya Pak ya, lebih menarik untuk pemasarannya gitu ya. Kemudian untuk membangun manajemen marketingnya, marketing tool yang efisien itu menggunakan sosmed atau menggunakan apa, itu juga bisa sangat membantu pemasarannya. Gitu sih Mbak Stephanie, Bu Maya. Betul. Nah Pak Faik, mungkin karena kita sudah di segmen terakhir, Bapak ada nggak sih rumus atau kiat-kiat untuk wirausaha gitu Pak? Kalau rumus biasanya sisi kali sisi itu rumus. Tapi kalau wirausaha itu rumusnya adalah tinggi kali banyak kali sering. Ya ingat ya, rumus wirausaha adalah tinggi kali banyak kali sering. Tinggi profitnya, banyak pembelinya, sering pembeliannya. Ya, jadi rumusnya wirausaha itu. Ketika rumus itu bisa diterapkan, maka profit yang tinggi akan didapatkan, kemudian pembeli yang banyak akan didapatkan, kemudian sering pembelinya akan sering membeli lagi. Harapannya kan itu, bukan hanya beli sekali bubar, bukan seperti itu ya Bu. Iya, betul. Akan adanya retention ataupun pembeli repeater, pembeli yang ulang ya, seperti itu. Luar biasa sekali ya Pak untuk obrolan hari ini, seru dan menarik gitu. Ya pastinya ya. Namun kita jadi sudah lebih paham ya. Betul. Ya kita sudah berada di ujung acara. Saya mengucapkan terima kasih Pak Faik sudah datang hari ini, dan kepada Bu Maya terima kasih sudah menjadi rekan saya. Sering-sering nggih Bu. Iya siap. Ya baik pemirsa, untuk hari ini kita cukupkan. Saya Stefania Aglin. Terima kasih telah menonton Hoteliers Talk. Sampai jumpa di episode selanjutnya.